Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga pemateri yang lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Humalia Rizka selaku moderator dan juga pemateri. Adapun M. Riki Zikrullah sebagai pemateri dan Andi Puji Widya Astuti sebagai pemateri juga. Baik, langsung saja. Adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua materi, yang ketiga latihan soal, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Pada materi kali ini, kita akan melakukan kegiatan mengamati melalui beberapa percobaan. Media yang akan kita gunakan yaitu ada timbangan, kotak, dan kelereng. Percobaan yang pertama, 4 buah kelereng diletakkan di lengan kanan timbangan dan 4 buah kelereng diletakkan di lengan kiri timbangan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, 4 kotak merah berisi kelereng diletakkan di lengan kanan timbangan dan 12 kelereng diletakkan di lengan kiri timbangan. Kelereng di dalam keempat kotak merah itu banyaknya sama. Percobaan yang ketiga, 2 kotak kuning berisi kelereng dan 3 buah kelereng diletakkan di lengan kanan timbangan. Kemudian 1 kotak kuning berisi kelereng dan 5 buah kelereng diletakkan di lengan kiri timbangan. Kelereng di dalam ketiga kotak kuning tersebut itu banyaknya sama. Kemudian untuk percobaan yang keempat, 1 kotak biru berisi kelereng dan 2 buah kelereng diletakkan di lengan kanan timbangan. Kemudian 4 buah kelereng diletakkan di lengan kiri timbangan. Baik, kita akan melakukan percobaan yang pertama. Di sini kita sudah memiliki sebuah timbangan yang berada di posisi seimbang. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan 4 buah kelereng di masing-masing lengan timbangan. Ternyata setelah kita tambah dengan 4 kelereng di masing-masing timbangan, ternyata timbangan itu tetap berada di posisi seimbang. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak kelereng lengan kiri timbangan dalam keadaan setimbang awal sama dengan banyak kelereng lengan kanan timbangan dalam keadaan setimbang awal. Selanjutnya dapat kita tuliskan dalam bentuk matematikanya. Tadi kan dia itu sama-sama seimbang, maka 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di masing-masing kedua ruas itu kita tambahkan 4. Kenapa kita tambahkan 4? Karena tadi di timbangan tersebut kita menambahkan masing-masing di lengannya itu 4 buah kelereng. Nah, selanjutnya akan menghasilkan nilai yang sama, yakni 4. Maka dari percobaan di atas, kita dapat menemukan sebuah sifat persamaan linier satu variabel, yakni jika A sama dengan B, maka A plus M sama dengan B plus M. Dan jika A sama dengan B, maka A min M sama dengan B min M. Nah, pada percobaan yang kedua, kita diminta untuk meletakkan 16 buah kelereng di lengan kanan timbangan dan 4 kotak merah yang berisikan kelereng di lengan kiri timbangan. Setelah diamati, terlihat bahwa keadaan timbangan tersebut tetap stabil atau setimbang, terlihat pada gambar di samping. Nah, berdasarkan percobaan kedua ini, kita diminta untuk menentukan banyaknya kelereng yang terdapat dalam satu buah kotak berwarna merah tersebut. Dalam matematika dapat dituliskan, diketahui banyaknya kelereng di lengan kanan timbangan yaitu sama dengan 16, kemudian kita misalkan X sebagai banyaknya kelereng yang terdapat di dalam satu buah kotak berwarna merah, sehingga didapatkan banyaknya kelereng di lengan kiri timbangan yaitu sama dengan 4X. Nah, agar seimbang, maka banyaknya kelereng di lengan kiri timbangan sama dengan banyaknya kelereng di lengan kanan timbangan. Sehingga dapat dituliskan 4X sama dengan 16. Kemudian, kedua ruasnya kita kalikan dengan 1/4 atau dapat dikatakan kedua ruasnya dibagi dengan 4. Sehingga dapat dituliskan 4X dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4. Nah, setelah dioperasikan, maka didapatkan X-nya itu sama dengan 4. Nah, setelah didapatkan, kita coba untuk mensubstitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan tadi. Setelah disubstitusikan, yaitu 4 dikali dengan 4
sama dengan 16. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka didapatkan keadaannya yaitu setimbang. Maka terbukti bahwa percobaan tersebut berhasil. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kedua ruasnya dikalikan dengan suatu bilangan, atau dapat dikatakan kedua ruasnya itu dibagi dengan suatu bilangan yang tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut ekuivalen. Nah, adapun di dalam kalimat matematika dapat dituliskan sifat-sifat perkalian dan pembagian, yaitu yang pertama, jika A sama dengan B, maka AC sama dengan BC, di mana C-nya itu merupakan elemen bilangan real. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan B, maka A dibagi C sama dengan B dibagi C, di mana C-nya itu tidak sama dengan 0 dan C merupakan elemen bilangan real. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk ke percobaan yang ketiga. Di sini diketahui misalkan X sama dengan banyaknya kelereng di dalam satu kotak, banyaknya kelereng di lengan timbangan kanan sama dengan X plus 5, dan banyaknya kelereng di lengan timbangan kiri sama dengan 2X plus 3. Jadi, di sini kita dapatkan 2X plus 3 sama dengan X plus 5. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 3 sehingga menjadi 2X plus 3 dikurangi 3 sama dengan X plus 5 dikurangi 3. Kemudian 2X plus 0 sama dengan X plus 2. 2X sama dengan X plus 2. Kemudian di sini kita kalikan kedua ruas dengan X sehingga menjadi 2X min X sama dengan 2. X sama dengan 2. Jadi, banyak kelereng dari satu kotak adalah 2 kelereng. Baik, di sini setelah kita melakukan beberapa percobaan, di sini kita akan melanjutkan dengan melakukan latihan. Ada 4 soal. Yang pertama yaitu, letakkan satu kotak biru berisi kelereng dan 2 buah kelereng pada salah satu lengan timbangan. Sedangkan 4 buah kelereng pada lengan timbangan yang lain. Kemudian soal yang kedua, amatilah apa yang terjadi, apakah seimbang atau tidak. Dan pertanyaan yang ketiga, jika sudah setimbang, maka gunakan cara kalian untuk mengetahui banyaknya kelereng dalam kotak biru. Di sini ada bantuan, tinggalkan hanya kotak biru saja di salah satu lengan. Dan yang latihan yang terakhir yaitu tuliskan cara kalian untuk mendapatkan informasi tentang banyaknya kelereng dalam kotak biru. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan. Berdasarkan kegiatan percobaan 1 sampai dengan 3 dapat kita simpulkan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan sifat penjumlahan atau pengurangan pada kesamaan, kumpulkan suku-suku yang memuat variabel dalam salah satu ruas dan suku-suku konstanta dalam ruas lainnya. Selanjutnya, sederhanakan bentuk operasi yang terbentuk pada masing-masing ruas tersebut. Selanjutnya, jika koefisien pada variabel yang diperoleh dari langkah 2 tidak sama dengan 1, maka kalian kalikan atau bagilah kedua ruas dengan bilangan yang sama, sehingga bisa diperoleh koefisien 1 dari variabel tersebut.